世界は謎だらけだね。Ya, halo teman-teman sekalian. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun itu teman-teman menonton. Kita udah berada pada penghujung Luna 8 tentu saja, yang mana segala lore daripada artefak, weapon, quest harusnya udah pada habis dan kita udah siap untuk menyambut SNES Naya gitu. Aduh, sorry. Yang mana ada banyak arsip, ada banyak lore, ada banyak quest, ada banyak cerita yang kita dapatkan di Luna. Dan salah satunya bersumber daripada artefak-artefak yang dirilis di sepanjang Luna. Dari Luna 1 sampai Luna 8 yang mana jumlahnya ada 6 artefak. Ya, dengan cerita uniknya masing-masing, dengan cerita yang menarik, yang membosankan tentu saja ada, yang luar biasa juga ada. Dan kali ini aku pribadi ingin ngelis atau memberikan tier list kepada artefak-artefak yang rilis di sepanjang Luna ini berdasarkan lore. Kalau soal penggunaan gameplay itu di channel sebelah aja ya teman-teman. Walaupun sebelah mananya silahkan cari sendiri. Aku hanya berada pada ranah lore sehingga bisanya bahas di titik itu saja. Jadi ada 6 artefak totalnya. Sorry. Jadi ada 6 artefak totalnya di patch Luna 8 ini. Ada Silken Moon Serenade, ada Night of Sky Unveiling, ada A Day Carved from the Rising Wind, Aubet of the Morning Star and Moon, The Enhancement in the Deep Shadow, and Celestial Gift yang terakhir. Nah, gimana tiernya? Dan bagaimana penilaianku? Kita langsung mulai aja. Kita mulai dari yang kecil-kecil, dari awal aja ya teman-teman. Pertama adalah Silken Moon Serenade yang merupakan artefak pembuka Region Outcry yang rilis bersamaan dengan Night of the Sky Unveiling. Yang mana untuk Silken Moon Serenade aku letakkan pada tier S. Yap. Menurutku Silken Moon Serenade itu pantas banget untuk menyandang tier S dari artefak-artefak yang ada di sepanjang Luna ini. Karena pertama itu menurutku pribadi Silken Moon Serenade ini sebagai pembuka cerita Region itu salah satu yang terbaik, malah yang terbaik menurutku di antara yang lain, mengalahkan Obsidian Codex yang membuka Natlan sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Pertama dari segi lore itu tuh rapih banget menurutku ya, dari lore-lore yang dihadirkan pada Silken Moon Serenade, sorry. Pertama itu dibuka dengan History of the Frost Moon Scion. Bagaimana kemudian mereka itu bisa ada di Pulau Hisi, kenapa mereka menamakan diri secara spesifik sebagai pengikut atau anak-anak dari Frost Moon gitu kan. Oh ternyata Dewi Bulan Frost itu satu-satunya dewa yang menjawab kegelisahan mereka ketika menjelajah tundra tanpa adanya semacam sandaran gitu. Hingga Frost Moon itu membukakan jalan dengan bunga-bunga yang hadir di sepanjang jalan mereka, dan hingga sampailah mereka ke Pulau Hisi dan menetap di sana, menamakan diri sebagai Frost Moon Scion sebagai bentuk penghormatan terhadap kanon ya. Ini bisa teman-teman baca di bagian bunga. Dan kemudian itu pembukanya udah bagus. Lalu disambut dengan ternyata Frost Moon Scion tidak baik-baik saja. Ya, Frost Moon Scion itu tidak baik-baik saja. Ada banyak banget drama yang ada dalam internal mereka. Mereka mencoba untuk mencari keturunan suci setelah Hyperborea gagal dalam project Secret of Life, sehingga Sacred Hair Project mereka cangangkan agar bisa menjadi pemimpin mereka di masa depan untuk membuka Elysium kalau nggak salah ya. Yang mana
Kalau teman-teman ingat di quest Flowisi itu kan ada syarat-syaratnya. Nggak boleh nikah sama ini, nggak boleh nikah sama pembunuh, harus begini-begini. Kalau misalnya melanggar ada hukuman 7 keturunan dan segala macam. Ribet banget pada saat itu. Yang mana ada banyak arsip di situ kan. Lalu tidak hanya drama daripada internalnya, ada drama dari impostor juga, si Lovia, yang mana teman-teman tahu dia itu ngide buat semacam ritual yang aneh, harus minum darah lah, kemudian ini itulah demi meningkatkan kemurnian darah setelah gagalnya Lovia dan juga Frostmoon Saiyan menahan kepergian Ibu Aurelian. Yang mana Ibu Aurelian yang harusnya menjadi ibu daripada keturunan suci itu justru melahirkan maling paling terkenal di penjuru Teyvat, Reed Miller alias Aurelian pertama. Dan tidak cukup sampai di situ, karena sebagaimana yang teman-teman tahu, di Frostmoon Saiyan ada pula Reed Miller kedua alias Alia gitu kan. Dengan quest Ayla juga, lalu kelakar Lovia tadi dan segala macamnya. Emang secara lore tuh bagus banget untuk Silken Moon Serenade. Kemudian relevansi dalam cerita Notcry-nya udah nggak usah ditanya, tinggi banget gitu kan. Yang mana ada quest bagus yang nyambut cerita-cerita yang dihadirkan pada artefak ini kan. Ayla Alia ada quest-quest masing-masing tuh, terutama si Ayla yang ada di quest Flowisi, dan langsung settle aja dengan cerita-cerita yang ada di artefak ini. Kemudian arsip pada questnya ya toh, yang surat antara Alia dengan si Solovey, surat Lovia kepada Rasputin surat antara Lovia dengan si Rotwang gitu kan. Kemudian catatan-catatan memusingkan tentang Sampomil dan segala macam. Terus juga dari artefak ini menghadirkan banyak kejadian bersejarah kan. Surat Ayla dengan Solovey itu menghadirkan Torchforger dan lahirlah Lycifer. Dan itu langsung klik dengan sejarah Cataclysm yang ada di Notcry. Dan belum lagi kita bicara soal kematian Belisar gitu kan, dan segala macamnya. Emang relevansinya tinggi banget, makanya aku awalnya ingin meletakkan artefak ini itu di tier A sebenarnya. Cuman setelah menelaah lebih dalam, oh tier S ini. Kemudian potensinya ya seperti yang aku ceritakan tadi, membuka ini, membuka itu, ada kejadian bersejarah dan segala macam, itu tuh dimanfaatkan dengan optimal, dengan bagus banget oleh Hoyoverse. Karena ada 3-4 world quest yang berkaitan, world quest besar ya, yang berkaitan dengan artefak ini sendiri. Dan bermuaranya dari artefak ini, lore-lore-nya. Dan itu disambut dengan baik, walaupun ada beberapa quest yang akhirnya flop ya. Ya ini cuma didis lah kalau itu. Tapi emang udah dimanfaatkan aja. Dan impact-impactnya itu banyak teman-teman. Impact daripada artefak ini ada banyak banget. Terutama misalnya arsip turunan. Kalau teman-teman nggak tahu ya, himne ujung utara yang dikatakan sebagai Before Sun and Moon Notcry itu tuh sumbernya dari sini sebenarnya. Dalam artian tokohnya. Awalnya itu buku daripada Hyperborea, kemudian digubah oleh Ayla ya. The first Moonchanter daripada Frostmoon Saiyan setelah membunuh, aduh eksplisit banget. Setelah membunuh Lovia, dia jadi Archpriestess, kemudian demi menyembah Kutar, dia mengubah buku-buku Hyperborea itu. Karena itu perubahan terbesar juga terjadi pada Frostmoon gitu kan. Walaupun yang menyembah Columbinanya gak masuk akal. Nah, satu lagi. Ayla itu yang menemukan Columbina teman-teman. Ya, Ayla yang melihat sendiri kelahiran Columbina di Sanctum of Outbearer. Makanya impact daripada artefak ini luar biasa menurut aku. Jadi ya, hanya udah pantas aja menyandang gelar S sebagai artefak salah satu di Luna dan artefak pembuka terbaik untuk region ya. Walaupun Notcry bukan region hitungannya, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain, misalnya artefak Golden artefak King Desret, kemudian artefak Ijo, lalu artefak Fontaine, Mercury Phantom, kemudian Obsidian Codex. Nah, Obsidian Codex itu yang sempat jadi yang terbaik sebelumnya, tapi udah digeser oleh Silken Moon Serenade, mengingat seperti yang aku jelaskan tadi, memang bagus banget isi-isi.
Kita lanjut aja pada yang kedua, Night of Sky Unveiling. Night of Sky Unveiling. Lah ini mana peringkat F nih? Peringkat nggak ada. Ya udah D aja deh. Canda-canda. B. Ya ini hampir aku taruh di E sebenarnya, tapi mempertimbangkan banyak hal, pada akhirnya aku jatuhkan pilihan di B. Kenapa? Itu nanti alasannya. Jadi gini, sebenarnya lore-nya tergolong bagus teman-teman. Lore-nya ini tergolong bagus karena menarik. Dimulai dari seorang yang ternyata berasal dari Khenria. Ya, sebuah kerajaan buangan yang ada di benua Abyss. Dia berasal dari sana. Dialah Rotwang, Medmang, atau Rotvangi. Dia berasal dari situ. Dan artefaknya ini emang sepenuhnya buat nge-build up sang Rotwang itu. Dan uniknya adalah dia berasal dari region buangan, Khenria, dan dia dibuang. Dia dibuang dari Khenria yang notabene region buangan. Bayangin, ada sebuah wilayah nih dibuang dari permukaan. Tapi ada orang dalam situ dibuang dari kerajaan buangan itu, bayangin aja. Tapi itu sebenarnya lebih kepada hukuman teman-teman. Karena kalau misalnya baca cerita lengkapnya, dia itu dihukum karena jatuh cinta kepada Abyss yang berada di luar langit palsu. Dan itu ngebuat dia melanggar beberapa pelanggaran yang ada di Universitas Magistrorum, yang sayangnya tidak dijelaskan secara eksplisit. Lalu kemudian dia dibuang dengan beberapa tahanan, dan tahanannya itu berubah menjadi hilikur, monster, dan sebagainya. Sedangkan Rotwang dia tidak berubah menjadi monster. Dan itu katanya, yang menyelamatkan aku adalah Abyss di luar langit palsu. Padahal dia bukan keturunan Khenria aja. Makanya dia aman. Ngawur memang Rotwang ini. Ya, build up-nya dari situ, dimulai dari Khenria, kemudian melalang buana, katanya sempat ke Sumeru buat cari informasi tentang yang ingin dia cari itu. Yang mana dia juga mengincar Elysium juga. Dan Elysiumnya itu berbeda dengan yang diincar oleh Reed Miller ataupun Frostmourne Scion gitu. Dan juga menceritakan tentang kelakarnya Rotwang ketika berada di bawah Panji Pelstar, yang notabene itu cerita yang cukup unik. Bahkan dia menjadi tangan kanan dari Belisar itu sendiri. Lore-nya bagus, terutama dia bagaimana merayu bangsawan V itu juga menarik menurut aku, yang dia memunculkan arwah dari mendiang salah satu V, yang ngebuat V itu yang awalnya misuh-misuh nih sama Rotwang jadi tunduk ke dia gitu loh. Relevansinya sebenarnya tinggi dengan cerita tapi ngawang teman-teman. Ya, yang mana Rotwang berhubungan dengan dua bangsa yang melawan Heavenly Principles kan, Khenria, kemudian Snezhnaya. Tapi ada tapinya. Dua-duanya non-accessible. Ibarat kata ceritanya muncul terlalu cepat si Rotwang ini, yang mana reasonable sebenarnya muncul terlalu cepat mengingat dia salah satu tokoh utama dalam saga Reed Miller juga. Tapi tetap aja sehingga menjadi ngawang gitu ujung-ujungnya, dan itu yang agak disayangkan sebenarnya untuk cerita Rotwang ini sendiri. Dan sebenarnya yang juga cukup unik adalah bagaimana dia mengurai bangsawan V kan, merayu bangsawan V yang ada di Snezhnaya sehingga mengubah pandangan tentang Rotwang yang seorang manusia gitu. Dan sebenarnya yang agak disayangkan dari titik itu juga adalah budaya V ternyata tidak terlalu didalamin di Northcry. Awalnya kan udah diwanti-wanti tuh, oh bangsawan V bakalan relevan nih di Northcry, tapi ternyata belum. Yang bakal lebih relevan nanti di Snezhnaya nantinya. Makanya walaupun keterkaitan si Rotwang ini dengan V juga cukup tinggi, tapi karena ya V-nya belum relevan, sehingga so-so juga ujung-ujungnya. Kemudian potensi besar sebenarnya kan, seperti yang aku katakan tadi, di build up sedemikian rupa di artefak ini, tapi ya you guys know world quest-nya gimana, world quest daripada Rotwang itu endingnya ya gitu. Kemudian lab-nya itu sebenarnya bagus sih, yang lab horror itu ya, yang akhir dunia kalau nggak salah. Tapi that's it, nggak kemana-mana ujung-ujungnya. Mati kena Megazord, terus ceritanya kelar, nggak ada lanjutan lagi. Padahal dia udah diceritakan bangkit 3 kali loh. Oh, aku akan bangkit suatu saat nanti. Ceter, ditembak pakai Megazord, hilang.
Ya build up-nya udah bagus banget padahal, cuman ya hasil akhirnya ya begitu, you guys know, makanya tidak terlalu bagus sebenarnya. Lalu impact-nya pun tidak terlalu besar, mungkin beberapa tingkat di bawah artefak sebelumnya Silken Moon Serenade, karena Silken Moon Serenade itu impact-nya emang besar banget. Tapi tidak lengkap Silken Moon Serenade tanpa kehadiran Night of Sky Unveiling, karena tokohnya di build up di sini gitu kan. Oh, ya sebenarnya impact-nya kecil banget, tapi beruntungnya ya. Oyo kayaknya nge-hire beberapa talent untuk menghadirkan audio drama. Dan itu ngebantu banget buat ngedalamin lore tentang si Rasputin lagi, Raut Pangi ini loh. Ya, di dramanya Red Miller, makanya buat teman-teman yang belum nonton audio dramanya aku sarankan buat nonton banget, itu episodik ternyata. Dan ada subtitle Inggrisnya juga, jadi bolehlah buat teman-teman dalamin. Dan itu juga yang menjadi alasanku yang awalnya meletakkan ini artefak di E sebenarnya ya, di E. Aku naikkan di tier B. Karena masih ada niat daripada Hoyo untuk mengekspansi lore-nya jadi lebih dalam gitu loh. Oke, lanjut. A Day Carved from the Rising Wind. Sebenarnya aku cukup bingung sih sama artefak ini teman-teman. Jujur aja bingung banget. Sama Tian ya. Ya tanpa basa-basi dah. Kalau ini gimana sih nambah tiernya? Aku mau nambah ke E nih beneran. Ya, jadi A Day Carved from Rising Wind ini menurutku salah satu yang tidak, kalau misalnya bahasa kasarnya jelek sih, cuman kayak random banget gitu, out of nowhere ini artefak beneran dari segi lore ya. Jadi gini, lore-nya itu emang beberapa menarik. Ya, beberapa menarik. Kayak ternyata Gunhilder itu berasal dari Arcadia yang notabene adalah salah satu kota yang memberontak kepada Panes juga waktu era One Civilization. Kemudian ternyata waktu Nameless Bard mengakhiri kekuatan daripada sisanya God of Storm atau God of Tower si Dekarabian itu, dia memetik dawai daripada Sage, ya kan, membuat salah satu Sage menoleh ke arah dia. Dan kemudian ceritanya juga nyabang ke Amos ya, pemilik Amos Bow, yang juga terlibat sengketa asmara lah dengan Dekarabian gitu. Ya ceritanya nyabang jadi 3 segmen gitu loh. Dan I don't know apa yang pengen ditonjolkan oleh Hoyo di sini. Gunhilder itu menarik, tapi set udah hilang. Kemudian Nameless Bard yang memetik satu atau 2 segmen doang. Ya bingung jadinya gitu. Pertama ya soal Gunhilder deh. Gunhilder itu pertama mengutamakan kesetiaan daripada klan Gunhilder kepada Dewa Baru yang notabene pada saat itu Barbatos. Kemudian si klan Gunhilder itu dengan klaimnya mengaku bahwa kami tidak seperti klan Gotini yang memberikan burung emas dan lain-lain. Pokoknya dia itu kayak mengaku kami ini adalah klan terbaik, kami bakal setia kepada Dewa Baru gitu loh. Terus ya tidak ada penjelasan, klan lainnya nggak pernah muncul dalam artefak lain, dalam arsip lain, belum lah setidaknya untuk saat ini, cuman random aja gitu, tiba-tiba muncul, terus nggak ada sambungannya. Lalu masalah Nameless Bard yang punya instrumen Istarot, ya Istarotnya noleh, udah habis itu nggak terlalu menarik lagi. Lalu kisah cinta bertepuk sebelah tangannya Amos juga, dan Idis Wadidis nggak tahu, aku bingung banget udah sama lore artefak ini. Coba bandingkan dengan Silken Moon tadi, dia jelas. Kami ingin mengisahkan soal Frostmourne Scion. Yang ternyata Frostmourne Scion originnya seperti ini loh. Dia diselamatkan oleh Dewi ini loh dan segala macamnya. Ya bagus kan gitu. Ada sangkut pautnya, ada before-nya, ada after-nya dan segala macam. Kalau ini klan Gunhilder berasal dari Arcadia. Kami adalah yang setia. Berhenti sampai di situ. Bahkan lore Arcadia lebih lengkap di Weapon Linea beneran daripada artefak ini sendiri. Cuman perkenalan itu doang, perkenalan bahwa Gunhilder berasal dari Arcadia udah. Kayak
nggak ada penting-pentingnya aja gitu. Dari lore menurutku udah bingung apa yang mau ditonjolkan. Menarik seperti seperti yang kukatakan tadi, Gunhilder dari Arcadia menarik, Sage yang noleh itu menarik, tapi ya cuman itu doang. Dari lore-nya membingungkan, relevansinya apalagi teman-teman? Telat 6 tahun? Bayangin deh misalnya ada teman gitu datang ke rumah bawa amplop. Apaan tuh amplopnya? Oh itu ini surat Super Semar. Telat berapa tahun jokesnya gitu loh. Orang udah nggak ada yang bahas Super Semar gitu. Relevannya enggak. Dan gini, kalau nggak relevan atau telat 6 tahun, oke lah, nggak masalah. Zibai pun telat 6 tahun kan, 5 tahun lah. Tapi Zibai ada backupnya, dibuat quest. Ya walaupun nggak bisa dibandingin lah sama treatmentnya Liyue ya. Zibai, kemudian Taudu, ya toh ada dapat questnya sendiri. Ini enggak, udah telat 6 tahun nggak ada backup. Cerita Amos, Nameless Bard, Gunhilder itu emang menarik di tahun-tahun awal. Gunhilder itu pernah aku buat videonya bahwa mereka itu setia. Kemudian Amos nggak pernah sih. Nameless Bard salah satu tokoh paling berpengaruh di sejarah Mondstadt gitu kan, yang berkelana bersama Venti atau Barbatos. Ya itu menarik di awal. Tapi untuk sekarang fokusnya udah beda. Fokusnya itu udah bukan konflik horizontal lagi. Ya, dalam artian region per region, konfliknya itu udah mengarah ke langit gitu loh. Jadi ya, pendalaman semacam ini it's okay sebenarnya kalau mau dihadirkan, cuman telat banget sebenarnya. Andai kata ini rilisnya 5-6 tahun yang lalu waktu lore Mondstadt lagi berbunga gitu, masih bagus. Ini lore Mondstadt yang di quest-kan pun yang berhubungan dengan Asmodai itu, Temple of Space. Ya jadi artefak ini kayak formalitas aja sih ujung-ujungnya. Oh, aku mau rilis artefak nih, harus ada lore-nya. Apa ya yang kira-kira belum kita bahas? Oh, Gunhilder Arcadia. Oh, Nameless Bard. Oh, Amos Bow. That's it teman-teman. Makanya relevansinya kacau banget tuh. Ya rilis hilang, nggak ada quest atau sesuatu yang buat relevan gitu kan. Weapon yang rilis juga nggak ada sangkut pautnya. Weapon Varka berhubungan dengan apa namanya? Boreas, weaponnya Lohen berhubungan dengan Immunlock. Jadi bingung ini. Hoyo ngerilis lore Mondstadt kayak bingung apa yang mau ditonjolkan. Immunlock dapat juga tiba-tiba. Sorry jadi marah-marah kan. Enggak marah-marah kok. Kemudian potensinya itu tidak buruk ya. Kayak Arcadia itu masih dibahas di Weapon Linea. Cuman ya sampai detik ini nggak ada ekspansi hal yang terkait gitu loh. Nah, andai kata nih mau mengekspansi Arcadia boleh, misalnya nanti kayak di Weapon Linea itu lumayan tuh Arcadia. Soalnya ternyata pemimpin Gunhilder pada saat itu juga perempuan gitu loh. Dan di era ini Jean, si siapa lagi namanya, Frederica itu perempuan dua-duanya. Lalu instrumen Istarot, nah itu masih potensial untuk dibahas di masa yang akan datang. Kemudian Nameless Bard itu siapa? Ya juga tidak ada ekspansi juga kan di sini, makanya belum ada tindak lanjut untuk artefaknya sendiri. Dan quest pun menurutku nggak bakal ada sih. Di Dorman Port aja nggak ada quest yang ini, apalagi di Snesnaya yang ngawur aja. Oh tapi bisa sih kalau tiba-tiba Nameless Bard berasal dari Snesnaya. Wah bisa, tapi menurutku ya janganlah. Terus impactnya seperti apa dari artefak ini? Jadi sekarang kita tahu bahwa Amos, pemilik Amos Bow, yang teman-teman sering dapat weapon itu adalah hunter awalnya. Kemudian dipungut oleh Dekarabian, dan dia pun menjatuhkan hati kepada Dekarabian, dewa yang jahat itu. Tapi dia sadar bahwa Dekarabian itu tidak memberikan hatinya kepada Amos. Jadi dia pada akhirnya di akhir hidupnya si Amos itu dia sadar bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan, dan tujuannya Amos memberontak adalah untuk dinotis sama cinta yang tidak terbalaskan itu. Terus keduanya sama-sama mati, dan dikatakan di akhir itu gak ada yang paham sama perasaan satu sama lainnya. It's a good Cinderella story, honestly. Sebuah cerita Cinderella yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat indah. Andai rilis 5 tahun lalu. Ya kalau rilisnya pada awal-awal soal Amos yang masih bisa dibahas panjang lebar gitu kan,
Ya mungkin penilaiannya akan beda, hanya saja seperti yang kukatakan, artefaknya rilisnya sudah telat banget. Mau mau ceritanya gimana udah relevansinya itu udah rendah gitu loh. Kecuali Oyo Fair mau garap nge-hire talent kayak audio dramanya si Reed Miller itu kayaknya masih bisa selamat ini artefak. Tapi kalau misalnya cuma rilis, hilang, dah bisa di E ini. Oke? Kemudian Aubade of the Morning Star and Moon. Saya rasa teman-teman juga sama-sama sepakat untuk berdasarkan lore artefak ini udah undeniably SSS ya. Bakal jadi peringkat pertama nih di tier list ini, dan kupikir artefak of the patch. Ya di patch Luna ini artefak udah nggak ada yang ngelawan dari segi manapun. Ada sih, cuman overall ini udah menang gitu loh. Jadi gini, apa yang tidak lebih menarik atau apa yang lebih menarik daripada cerita bulan ketika patch soal bulan sedang berlangsung, ya toh? Cerita bulan, patch bulan sedang berlangsung. Dan apa yang lebih menarik daripada itu? Sudut pandang penuh dari bulan itu sendiri. Gitu loh, cerita daripada sudut pandang bulan tentang sudut pandang mereka tentang manusia, tentang pencipta aslinya si Nibelung yang pergi meninggalkan mereka ribuan tahun gitu kan. Lalu berunding soal menerima descender baru alias Panes. Kemudian ketidakberdayaan mereka soal ancaman yang ada, mau itu dari The Omega ataupun dari Panes gitu yang udah memilih Tifat sebagai pelabuhannya yang baru. Itu loh. That's it, it's sebig itu artefak ini menghadirkannya. Perspektif itu yang sangat-sangat penting. Kemudian sifat-sifat bulan yang penuh kasih muncul di artefak ini kepada manusia, misalnya memberikan fakta berupa moon wheel kepada Ars Priestess daripada suatu peradaban yang belum disebutkan. Bukan, Arianhurt Realm, sorry. Nah, ya udah disebutkan. Yang mana itu menarik banget ceritanya. Lalu di sini juga dijelaskan soal gimana proses mereka itu pada akhirnya hancur gitu kan. Di atas ini sih nggak lengkap sih, cuman masih bagus aja. Kemudian semuanya diletakkan secara presisi gitu lore-nya. Ini suatu hari Descender bersayap datang, pada akhirnya mereka menyadari itu bukanlah musuh yang diwanti-wanti oleh Nibelung, jadi pada akhirnya diterima. Kalaupun mau melawan tidak bisa juga karena Panes udah mutuskan gitu kan. Lengkap banyak dan masih mengandung misteri juga yang terus-terusan diurai dengan baik gitu loh sepanjang patch Luna ini. Makanya bagus banget ini artefak, dari segi lore itu juga udah lengkap banget. Kemudian relevansi ya udah nggak usah ditanya, seperti yang aku katakan tadi, apa yang tidak lebih atau apa yang lebih menarik daripada cerita bulan di patch bulan, sehingga relevansinya itu udah terbaik di antara list-list kali ini. Bahkan ceritanya itu masih berlanjut teman-teman di Columbina, bahwa ada pembicaraan tertentu dari bulan gimana nih manusia di era tersebut. Oh ternyata bulan iri. Kemudian di Weapon Columbina juga diceritakan bahwa Columbina membuka jalan keempat yang merupakan manifestasi bulan keempat gitu kan. Oh itu bagus banget. Lanjut. Kemudian quest bulan, ya toh, quest bulan ada, relevansi soal bulan, cerita dari Zibai, soal Tooth, quest Moon Gazer, Mahapapulia Chamber, hidden objective di bulan dan lain-lain. Ya, ini artefak timingnya emang pas banget. Udah tidak diragukan, secara timingnya udah pas. Lalu ya dengan timingnya pas juga memanfaatkan kondisi yang ada, ya kan? Sehingga maksimal banget gitu loh. Diangkat beberapa kali dalam quest lain, di artefak-artefak, di weapon, di cerita karakter, hidden objective di bulan seperti yang aku katakan tadi, bagaimana mereka jatuh cinta kepada kehidupan manusia, menunjuk wakil-wakil bulan, ternyata Zibai ada, Nabu Malikata, Tooth, kemudian Mistress of Chen Yuvel, ya kan? Banyak banget. Lalu patung-patung di bulan itu adalah para utusan bulan gitu loh. Banyak banget, potensinya udah dimanfaatkan dengan baik oleh artefak ini sendiri, makanya aku salah satu yang paling puas juga. Dan yang penting juga dari artefak ini adalah
entah kenapa, ini masalah impact ya teman-teman. Entah kenapa ini artefak berhasil banget menyambung intensi Hoyo soal ngenaikin lore bulan gitu. Kupikir di Song of Welkin Moon setelah Columbina terlahir kembali gitu kan. Oh ya udah, bulan udah sampai final nih di cerita tersebut. Oh, tapi ternyata artefak ini ngangkat lebih jauh, lebih dalam, lebih deep lagi cerita-cerita tentang bulan. Yang mana bulan itu udah di build up sejak patch awal, sejak patch 1.0 gitu kan. Soal mereka yang saling bunuh segala macamnya udah dinaikin. Kemudian Hoyo dengan PD-nya menunda rilisnya SNES Naya dengan menghadirkan Song of Welkin Moon. Sehingga ya itu bulan udah berada di peak-peaknya nih. Tapi ternyata dengan memberikan perspektif lengkap soal Dewi Bulan di artefak yang satu ini, itu memperkaya soal betapa pentingnya presensi bulan di Tifat, kemudian cerita-cerita mereka yang ada di bulan, penelitian naga di bulan juga ada, dan seakan-akan ya cerita soal bulan itu masih akan berlanjut gitu loh. Dan artefak ini kayak memberikan sudut pandang berbeda akan cerita bulan, dan itu aku juga sangat-sangat salut soal Hoyo yang berhasil sampai ke titik itu menghadirkan cerita-cerita bulan, termasuk artefak ini sendiri yang kukatakan sebagai salah satu artefak terbaik di patch Luna, bahkan mungkin di secara keseluruhan Genshin berdasarkan relevansi lore, ini artefak salah satu yang terbaik gitu loh. Oke, lanjut pada dua artefak terakhir yang mana kali ini adalah The Enhancement in Deep Shadow yang harusnya, aduh ini harusnya E sih. B aja deh. Harusnya ini C ya kan, mid gitu. Dan ini E, tapi karena E-nya nggak ada, ini D, jadi ini B lah. Oke. Jadi atau ini A ya? Jangan deh, jangan ide. Oke. B, anggaplah B minus, sementara Unwilling itu B plus. Nah, gitulah. Jadi di Enhancement in Deep Shadow ini itu tipikal artefak yang lore-nya itu kayak apa ya? Sorry, tipikalnya itu kayak artefak pengantar region, teman-teman. Ya, biasanya kan emang sebelum pergantian region itu bakalan ada yang namanya cerita pengantar untuk world quest utamanya, kayak Nim Dream yang menceritakan Narzisan Cruz, lalu artefak Unfinished Reverie yang menceritakan soal Grand Alliance, kemudian kalau nggak salah Long Night Out gitu loh, yang mana karena itu relevannya pada patch region selanjutnya, itu belum bisa dinilai secara penuh artefaknya seperti apa dari segi cerita terutamanya ya. Sehingga ya agak susah, agak berat juga untuk menilai artefak yang satu ini, terutama di Enhancement in Deep Shadow. Tapi lore-nya cukup menarik tentu saja, yang menyambungkan dua aspek paling penting, yaitu Hyperborea dan juga SNES Naya, yang dua-duanya memberontak kepada Celestia, dan utamanya artefak ini tuh menceritakan soal aksinya yang menjadi alasan kenapa kemudian Belisar mengubah pandangannya secara penuh tentang manusia, kemudian mencoba melewati batas atau melanggar tabu yang udah ditetapkan. Lalu ada potensi juga bahwa aksinya ini adalah teman daripada Saritsa, walaupun belum dikonfirmasi, dan tapi aku yakin banget udah. Karena ya baca ini aja deh. Itu adalah bunga pita yang dia terima atau aksinya terima dari sahabatnya yang memiliki tangan dingin. Apalagi kalau bukan Anastasia Fyodorovna Nesnaya gitu kan. Yang mana artefak ini juga bagus secara alur karena fokusnya pada satu karakter doang. Fokusnya kepada aksinya, gimana kelakarnya di istana Belisar, gimana dia mengubah pandangan Belisar, lalu dia sebagai seorang peneliti yang cukup freak, dan juga termasuk mengatasi rasisme dari bangsawan Fey yang pada akhirnya menaruh respect juga kepada aksinya gitu loh. Yang mana ini cukup menarik untuk ditelaah pada patch-patch mendatang, dan juga ceritanya nggak kemana-mana kayak yang sebelumnya. Kemudian untuk relevansi, ya mengingat patch depan adalah patch SNES Naya, itu relevansinya cukup tinggi, tapi sekaligus karena tidak ada arsip yang mendukung secara proper, itu membuat juga susah untuk diurai isi-isi artefaknya itu sendiri.
Sehingga ya belum sebagus itu juga sebenarnya. Sementara untuk potensinya udah jelas mungkin, walaupun aku udah yakin ya, ini bakalan jadi world quest entar di SNES Naya. Harusnya ya, harusnya bakal jadi world quest di SNES Naya. Jadi tinggal lihat aja eksekusinya gimana, gitu loh. Eksekusi daripada world quest-nya sendiri, apakah kayak Rotwang atau kayak quest Pulau Isi, nah tergantung. Ya contohnya banyak yang sejenis kayak di Enhancement in Shadow ini, kayak Long Night Out, itu hasilnya bagus karena menceritakan soal lahirnya Lakiver, dan world quest-nya juga ikut di situ kan. Lalu ada Sigurd, lalu macam-macam lah soal Lakiver itu. Jadi hasilnya bagus. Atau hasilnya yang kurang bagus ada juga Unfinished Reverie, yang mana Unfinished Reverie itu menceritakan soal Okhanatlan, tapi Okhanatlannya malah nggak fokus soal Ohkannya. Justru di Okhanatlan fokus kepada Nguk-Nguk dan juga kelakarnya si Wasak Laun Ubahkan gitu loh. Nah tapi soal ada satu topik nih yang penting banget soal artefak ini, yaitu aku curiga kenapa di SNES Naya itu sekarang alkimia itu dilarang, itu ada hubungannya dengan aksinya gitu loh. Emang ada diceritakan di sini bahwa alkimia itu dilarang nih. Negeri es dan salju juga belum melarang segala kebijaksanaan terkait alkimia. Gitu. Jadi potensinya masih ada. Dan sementara untuk impact-nya itu ya belum ada menurutku. Impact daripada artefaknya ini belum jelas karena masih ditunggu world quest-nya gimana, dan tergantung dan entar hasilnya itu tergantung daripada world quest dia, si aksinya itu, dan arsip-arsip pendukung. Sehingga ya sementara saya cuma bisa ngasih di tengah-tengah, di C malah, di B sorry, di B minus lah. Karena masih susah buat dinilai jujur aja. Oke, langsung aja yang terakhir. Celestial Gift, mungkin teman-teman gak perlu kujelaskan panjang lebar bahwa artefak ini udah jelas berada pada tier S. Hanya saja untuk urutannya, ku letakkan di urutan 3 daripada tier S. Yang pertama itu Aubet tadi yang udah jelas bagus banget. Kemudian Silken Moon Serenade yang impact-nya itu luar biasa. Sementara Celestial Gift ini ada keunggulannya, hanya saja emang ada beberapa aspek yang kurang gitu. Bukan kurang, belum bisa dihadirkan. Pertama dari segi lore, kalau lore aja ya, kalau berdasarkan lore aja, ini artefak harusnya di sini. Ya, artefak of the year harusnya ini. Kalau dari segi lore aja karena banyak banget yang dihadirkan, Saga Koitar terutama, Saga Koitar, Seutervoinen, dan Hyperborea yang udah dimulai gaungnya sejak 1.0 melalui buku-buku kayak Catatan Juyun, kemudian artefak apa namanya itu? Prayer series gitu dan segala macamnya. Lalu kemudian saga tersebut dibuat lebih genting lagi ketika rilisnya Finale of the Deep Galleries. Dan dari situ menurutku Saga Koitar dan juga Seutervoinen ini menjadi salah satu lore paling big di Genshin pada saatnya tiba nanti. Sekarang pun udah big banget sebenarnya. Namun artefak ini menghadirkan sesuatu yang belum pernah dihadirkan sebelumnya. Udah sih, cuman lebih dalam aja bahwa artefak ini memperjelas sudut pandang daripada Koitar ya, selaku ketua pemberontakan pada masa itu, kemudian para malaikat juga, dan juga utamanya lore ekspansi daripada Voyager yang bisa dikatakan adalah biang keladi daripada konflik yang muncul di era One Civilization yang dulu belum ada kejelasan kan, asal-usulnya dari mana, kemudian kenapa dia bisa ada di Tivat, kenapa tabunya apa dan segala macam, dan artefak ini melengkapi itu. Dan itu bagus banget menurutku. Ya, seperti yang kutuliskan di catatan di sini, penjelasan Voyager jauh lebih lengkap. Kemudian soal sikap malaikat itu juga dijelaskan secara sangat baik di artefak ini. Bahkan ending gantung dari Finale of the Deep Galleries ya, yang katanya pemberontakan disudahi dalam satu malam dengan paku langit yang diturunkan. Gantung kan, gak jelas gitu gimana arahnya. Tapi artefak ini menghadirkan ending yang begitu megah menurut aku. Bahkan kalau misalnya menilai ending nih ya, Celestial Gift ini punya ending lore yang saat ini itu terbaik di antara artefak-artefak lain. Karena keren banget endingnya coy. Gimana Koitar minta si Seutervoinen buat pulang, lalu berpisah dengan kekasihnya itu.
tapi ternyata tubuhnya terpecah-pecah dan segala macam. Itu indah banget endingnya, indah dan tragis ya. Kemudian relevansi, ya tentu saga pemberontakan Hyperborea ini udah naik banget kan dalam beberapa waktu ke belakang, sehingga ya relevansinya kuat. Ya, mulai dinaikkan di 5.5, kemudian Archon Quest juga dijelaskan secara singkat kan bahwa Hyperborea itu memberontak, lalu weapon macam Ether like Spindelut yang luar biasa itu, lalu buku Himne Ujung Utara, artefak lain, artefak Pulau Hisi, mural Koitar, dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya ceritanya berporos pada pemberontakan Hyperborea, Koitar, Seuterpoinen, One Civilization, udah jelas relevansinya tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi ya, artefak ini memang menghadirkan sudut pandang yang begitu luar biasa, terutama dari Koitar, Voyager gitu loh. Dan itu keren banget. Kemudian potensi, menurut aku pribadi, Hyperborea itu agak mustahil untuk tidak dirilis. Ya, agak mustahil untuk tidak dirilis oleh Hoyo. Jadi artefak ini tuh potensinya besar banget ketika Hyperborea dirilis nantinya. Apalagi sebagaimana yang teman-teman tahu, di mural Koitar yang ada di Nordkrei di Danau Amspartnir itu, Koitar itu kan kembali tuh ingatannya dan dia kembali ke Hyperborea katanya menunggu sang suami. Lalu Voyager diceritakan pada artefak ini kembali ke Sea of Star ya toh, dan tubuh Seuterpoinen atau yang dipossess oleh si Voyager itu ternyata terpecah dan hancur, dan nampaknya pecahan-pecahannya itu sedang dicari oleh Skirk atas perintah daripada Surtalogy. Sehingga potensinya daripada artefak ini emang udah multidimensi banget. Ya, udah multidimensi. Mungkin berpotensi masuk jadi Archon Quest, itu bakal tidak mengejutkan dan mengejutkan sekaligus gitu loh. Hanya bagus artefak ini. Lalu yang juga perlu diperhatikan adalah artefak Celestial Gift ini, walaupun aku nggak pernah bosan ya dengan cerita Koitar, Seuterpoinen, dan pemberontakannya. Aku jujur aja nggak pernah bosan sejak Prayer Series malahan. Sejak Prayer Series di 1.0 itu aku nggak bosan-bosan dengan cerita mereka. Dan artefak ini bisa jaga momentum itu. Ya, Hoyo itu udah bangun momentum Koitar, Seuterpoinen itu sejak Finale of the Deep Galleries. Dan bahkan pada saat itu namanya masih Dawn Maiden si Koitar, belum bernama Koitar Seuterpoinen tuh. Masih malaikat pertama dan Voyager saat itu. Kemudian diekspansi lagi di Ether like Spindelut, buku Himne Ujung Utara akhirnya dapat nama, dan Celestial Gift ini menutup cerita mereka di Luna dengan sangat baik ya. Bisa menjaga momentum daripada cerita Hyperborea menjadi mewah dan megah gitu. Terus dengan adanya sudut pandang dari malaikat soal pemberontakan, itu bagus banget. Padahal sebelumnya kita cuma dapat sudut pandang orang ketiga gitu kan pada Finale of the Deep Galleries maupun Ether like Spindelut, dan juga Himne Ujung Utara yang notabene adalah sudut pandang mortal atau manusia-manusia yang mengikuti mereka di Hyperborea. Lalu ya dengan adanya sudut pandang yang udah bervariasi, tentu kita menantikan gitu. Atau aku pribadi lah setidaknya menantikan sudut pandang yang lain. Misalnya mereka yang diceritakan menghina Koitar di sini. Ada yang menghina Koitar di artefak ini. Entah manusia atau malaikat. Kuharap sih para malaikat, ada malaikat yang menghina Koitar di situ. Lalu sudut pandang mereka yang ikut memberontak seperti apa? Ya kan? Emang dikisahkan di sini, diceritakan lah pada setidaknya bahwa mereka itu nggak berhenti untuk memberontak. Bahkan V yang baru lahir aja dikasih senjata buat memberontak gitu, saking dispreadnya dengan ketidakberdayaan mereka. Dan tentu tidak boleh dilewatkan juga Infinity Stone terakhir dari artefak atau saga pemberontakan Hyperborea ini adalah sudut pandang yang dihujat habis-habisan, yakni Panes. Itu penting juga untuk referensi, sehingga bisa memperkaya saga daripada pemberontakan Hyperborea itu sendiri. Ya, jadi artefaknya udah di tier S, dan inilah final daripada tier list artefak yang ada di Song of Welkin Moon, Nordkrei atau Patch Luna, yang mana peringkat 1 aku jatuhkan kepada Aubet of the Morning Star and Moon karena lengkap selengkap-lengkapnya, relevan-relevannya, impactful-impactfulnya, dan potensinya juga dimanfaatkan dengan baik. Begitu pula dengan Silken Moon Serenade, ya walaupun ada beberapa world quest-nya yang pada akhirnya plov,
tapi tetap aja berhasil ngebuka regionnya dengan sangat baik. Lalu seperti yang saya katakan juga, Celestial Gift ini juga udah deliver dengan luar biasa, dengan cerita uniknya, sudut pandang yang dibutuhkan, dan juga potensi cerita ke depannya. Ini apa namanya aku lupa. Night of the Sky Unveiling awalnya mau ditaruh di D setingkat dengan ini, cuman karena ada Hoyo Fair yang menghadirkan audio drama dan itu bakal ngebantu banget buat memahami si Rotwang, maka naik ke peringkat B. Sementara untuk The Enhancement of the Deep Shadow sayangnya belum bisa dinilai secara penuh, sehingga ditaruh di B aja dulu, di mid ya. Tinggal ditunggu aja gimana eksekusinya. Walaupun entar ya nggak bisa juga aku langsung ngubah gitu kan di tengah-tengah tier listnya. Cuman kalau misalnya ternyata world quest-nya bagus, mungkin di S bisa kali. Atau kalau misalnya flop bisa di D tuh barengan sama anomali yang satu ini yang udah aku jelaskan tadi. Emang positioningnya kayak parah banget ini artefak. Timingnya nggak pas, tidak ada backup, lore-nya kemana-mana, endingnya gitu loh. Ini udah kayak quest never di Luna 2 artefak yang satu ini nih. Jadi itu aja untuk tier list artefak Luna berdasarkan lore ya teman-teman. Dan inilah pandanganku. Entah teman-teman bakal setuju nanti, itu urusan berbeda. Yang penting aku udah nyampaikan pandanganku gimana berdasarkan penilaian yang udah aku tulis secara lengkap di sini sebenarnya. Nih aku tulis-tulisin semua. Lore-nya ada kerapian alur, relevansi timing, potensi future dan cerita sambung, impact-nya dan segala macamnya emang udah ada parameternya gitu buat aku nilai. Dan semuanya aku nilai sesuai dengan apa yang ku dapat, apa yang ku baca, dan apa yang ku pahami dari artefak masing-masing. Teman-teman boleh melis tier listnya sendiri, nggak masalah. Berbeda pun, kalau misalnya pun teman-teman mau naruh ini di S, wah nggak masalah. Tentu kan punya pandangan yang beda-beda gitu. Tapi inilah yang ku nilai untuk saat ini. Ya. Segitu aja paling untuk tier list artefak kali ini. Semoga menangkap ide yang aku berikan kepada teman-teman. Semoga juga teman-teman bisa terhibur dengan penilaian ini. Dan juga mari berjumpa pada tier list lain. Mungkin Archon Quest nanti karakter bisa juga. Atau tahun ke depan kalau misalnya masih ada rezeki gitu kan, kita bertemu lagi pada tier list artefak di Patch Nest Naya nanti. Oke? Jadi sekian dulu. Jangan leak spoiler ya, ingat. Nah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman membership terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten dan juga benefit lain tergantung membership yang teman-teman pilih. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Episode aku. Dadah. Bye.